Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen pengampu mata kuliah Senyawa dan Reaksi Kimia Organik yang telah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil project based learning kami yang berjudul protein dalam gluten. Di mana pada video sebelumnya kami telah menjelaskan terkait senyawa protein dalam gluten. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait reaksi pembentukan gluten. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinda Glazara dengan NIM J0412221050 selaku moderator. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya yaitu Kenalkan, nama saya Rifael Vanitariati dengan NIM J0412221083. Perkenalkan, nama saya Salsa Syakira dengan NIM J0412221195. Perkenalkan, nama saya Tiara Pivani dengan NIM J0412221156. Peran yang fungsional dalam pembuatan roti dari tepung. Kandungan protein memiliki karakteristik yang sangat penting yang berasal dari gandum. Proses pembentukan gluten ini terbentuk karena tepung digiling dan dicampur dengan air hingga menjadi adonan. Pada proses tersebut, protein terhidrasi dan menyebabkan terjadinya pembentukan gluten. Gluten adalah suatu substansi yang memiliki struktur yang kontinu dan bersifat elastis. Selain berfungsi sebagai menyusun sel dan jaringan tubuh, ternyata protein memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Apa saja? Yang pertama, sebagai sumber energi. Ternyata di tubuh kita tidak hanya mendapatkan sumber energi dari karbohidrat dan lemak. Tetapi protein juga berperan penting dalam menyumbangkan energi dalam tubuh. Memang sebagian besar tubuh kita memperoleh energi dari karbohidrat dan lemak. Tetapi selama 18 sampai 48 jam, tubuh akan memecah protein sebagai asam amino sebagai energi tambahan. Proses ini biasanya terjadi ketika kita sedang berolahraga dan berpuasa. Kedua, membangun dan memelihara jaringan tubuh. Protein adalah nutrisi yang berperan sangat penting menyusun hampir seluruh sel dalam tubuh kita, termasuk tulang, otot, gigi, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi sebagai memelihara dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Normalnya protein yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh akan selalu sama perharinya. Tetapi terdapat beberapa kondisi yang terkadang menyebabkan tubuh memerlukan protein lebih banyak, seperti keadaan hamil, menyusui, dan menderita penyakit tertentu. Yang ketiga, mempercepat proses kimia atau sebagai katalis. Enzim merupakan salah satu protein yang berfungsi mempercepat reaksi dalam kimia, baik dari luar ataupun dari dalam tubuh. Fungsi protein yang satunya didukung oleh kombinasi molekul sel yang dimasuk substrat. Sejumlah enzim juga membentuk molekul lain, seperti vitamin dan mineral untuk menjalankan reaksinya. Yang keempat, mengirim sinyal ke dalam tubuh. Di sini protein berperan sebagai hormon yang berfungsi mengirimkan sinyal dan mengendalikan proses biologis antara sel, jaringan, dan organ. Seperti hormon insulin yang mengirimkan sinyal pada sel-sel di dalam tubuh untuk menyerap gula ke dalam sel otot dan liver. Yang kelima, membentuk antibodi. Seperti membentuk antibodi atau kekekalan dari dalam tubuh yang berupa komponen penting dari dalam tubuh untuk melawan virus, bakteri, dan benda asing lainnya yang tidak dikenali oleh tubuh.
yang dapat menyebabkan infeksi. Yang keenam, ada pembentukan hemoglobin dan plasma darah. Salah satu fungsi protein ini yaitu pembentukan hemoglobin atau komponen darah yang penting untuk mengikat oksigen dan mendistribusikannya ke setiap jaringan tubuh. Namun fungsi ini hanya bisa terjadi ketika protein bergabung dengan zat besi heme. Selain itu, protein juga berfungsi untuk membentuk plasma darah. Jenis protein yang membentuk plasma darah ini adalah globulin dan albumin. Plasma darah sendiri merupakan komponen yang bertugas untuk membawa elektrolit, vitamin, glukosa, dan asam amino ke seluruh tubuh. Lalu yang ketujuh sebagai menyimpan nutrisi. Protein juga berfungsi mengangkut nutrisi, vitamin, gula darah, mineral, oksigen, dan kolesterol ke seluruh tubuh hingga ke aliran darah. Proses ini sangat bermanfaat bagi protein sebagai penyimpanan zat gizi. Salah satunya adalah ferritin, yaitu protein yang berfungsi menyimpan kebutuhan zat besi dalam tubuh. Lalu protein ini bisa menjaga kekuatan dan kelenturan tubuh. Beberapa jenis protein seperti kolagen, elastis, kreatin berperan sebagai menjaga kekuatan dan kelenturan tubuh. Kolagen berguna untuk menjaga kepadatan tulang, otot, tendon, dan ligamen. Sedangkan elastin dibutuhkan untuk menjaga kelenturan tubuh sehingga dapat digerakkan dengan leluasa. Sementara itu, keratin bermanfaat untuk menjaga kekencangan kulit, kekuatan kulit, rambut, dan kuku. Apabila kita mengalami kerontokan rambut, berarti tandanya kita kurang mengonsumsi protein. Jangan sampai itu terjadi ya. Yang terakhir menjaga keseimbangan antara asam dan basa dalam cairan tubuh. Protein ini bekerja dengan mengambil dan melepaskan hidrogen sehingga keasaman tubuh tetap seimbang. Selain itu, protein albumin dan globulin menyebabkan cairan tubuh dengan menarik dan menahan kadar air agar tetap di dalam darah. Nah, dapat disimpulkan ya guys. Berarti protein memegang peranan yang sangat penting dalam tubuh kita. Jadi jangan sampai kita kekurangan protein. Struktur utama protein adalah asam amino. Struktur asam amino sendiri terdiri dari satu atom C atau karbon yang mengikat empat gugus lainnya, yaitu gugus amina atau NH2 yang merupakan senyawa organik atau gugus fungsional yang terdiri dari senyawa nitrogen, gugus karboksil atau COH yang disebut dengan asam alkanoat. Gimana ya? Asam amino itu saling berikat dalam membentuk protein. Nah, untuk membentuk peptida atau protein, asam amino akan membentuk ikatan tidak dengan molekul asam amino lainnya. Peptida terbentuk karena adanya ikatan antara amida pada gugus amino dengan gugus hidroksil pada molekul lainnya melalui kondensasi. Terdapat 20 jenis asam amino sebagai pembentuk protein yang memiliki gugus karboksil dan gugus amina yang bebas, tetapi tidak tersubstitusi dengan baik yang terikat pada atom karbon alfa, sehingga dinamakan dengan alfa asam amino. Berdasarkan dari strukturnya, ada 20 jenis asam amino pembentuk protein. 19 diantaranya merupakan amino primer dan satu lainnya sebagai amino sekunder atau prolin. Selain itu, 19 amino ini memiliki C chiral dan satu akhiral atau glisin. Berdasarkan dari jumlah asam amino berdasarkan
Penyusunnya, rantai asam amino dibagi menjadi satu. Peptida yang terdiri dari asam amino jumlahnya kurang lebih dari 50. Yang kedua, protein terdiri dari asam amino yang jumlahnya bisa lebih dari 50. Biasanya terdiri dari 100 sampai kurang lebih 10.000 asam amino. Pada pembentukan asam amino yang berfungsi sebagai N-terminus dan C-terminus, asam amino masih memiliki gugus amino dalam rangkaian protein yang dinamakan N-terminus, sedangkan yang masih memiliki gugus karboksilat dinamakan dengan C-terminus. Berdasarkan konvensi, penggambaran tidak selalu dimulai dengan N-terminus kemudian diakhiri dengan C-terminus. Perkenalkan, nama saya Rifani dan NIM J0412221156. Pada pembahasan struktur protein digunakan bagian 4 tingkat struktur primer adalah urutan asam amino. Struktur sekunder berhubungan dengan pengaturan kedudukan dua residu asam amino yang berkaitan dalam urutan linier. Pengaturan sintetik ini memberi struktur periodik, garis alfa dan nilai beta, menunjukkan struktur sekunder. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linier dan pola ikatan sulfida. Perbedaan antara struktur sekunder dan struktur tersier tidak terlalu jelas. Di samping itu, dikenal juga ada struktur kuaternar dan struktur supersekunder yang akan dibahas jelas di bagian ini. Struktur primer, pada tahun 1953, Friedrich Sanger menentukan urutan asam amino insulin, suatu hormon protein. Hal ini merupakan peristiwa penting karena pertama kali memperlihatkan dengan tegas bahwa protein mempunyai urutan asam amino yang tertentu yang tepat. Urutan asam amino inilah yang kemudian dikenal sebagai struktur primer. Selain itu juga diperlihatkan bahwa insulin terdiri dari hanya asam amino L yang saling berhubungan melalui ikatan peptida antara gugus amino alfa dan gugus karboksi alfa. Prestasi ini merangsang peneliti lain untuk mempelajari urutan asam amino di berbagai protein. Saat ini telah diketahui urutan asam amino yang lengkap dari 1000 protein. Fakta yang menyolok antara bahwa tiap protein mempunyai urutan asam amino yang khas dengan urutan yang sangat tepat. Pada protein, gugus karboksil alfa, asam amino terikat pada gugus amino alfa. Asam amino lain dengan ikatan peptida atau disebut juga ikatan amida. Pada pembentukan suatu peptida dari dua asam amino terjadi pengeluaran satu molekul air. Kesetimbangan reaksi ini adalah karena hidrolisis, tidak pada sintesis. Oleh sebab itu, biosintesis ikatan peptida memerlukan energi bebas. Sebaiknya, hidrolisis ikatan peptida secara termodinamika bersifat eksogen. Selanjutnya, struktur sekunder. Dapatkah suatu rantai polipeptida berlipat membentuk struktur reguler yang berulang? Untuk menjawab pertanyaan ini, Pauline dan Ray mempelajari berbagai kemungkinan konfirmasi polipeptida dengan membuat model molekul. Mereka mengamati hasil pengamatan sudut ikatan dan jarak pada asam amino dan peptida kecil. Pada tahun 1951, mereka mengemukakan dua struktur polipeptida yang disebut garis alfa dan bar berlipat beta. Struktur ini berhubungan dengan pengaturan kedudukan residu asam amino dan urutan linier. Helix alfa merupakan struktur berbentuk batang rantai peptida utama yang bergabung untuk bagian dalam batang dan rantai samping mengarah keluar helix. Selanjutnya yang terakhir, struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linier dan pola ikatan di sulfida.
Perbedaan antara struktur sekunder dan tersier tidak terlalu jelas. Kolagen memperlihatkan tipe khusus suatu helix dan merupakan protein yang paling banyak ditemukan pada manusia atau pada mamalia. Kolagen merupakan komponen serat utama dalam kulit, tulang, tendon, tulang rawan, dan gigi. Protein ekstrasel ini mengandung 3 rantai polipeptida berbentuk helix yang masing-masing sepanjang hampir 1000 residu. Urutan asam amino dalam kolagen sangat beraturan. Tiap residu ketiga hampir selalu disin. Dibanding dengan materi lain, kandungan protein dalam kolagen juga tinggi. Asam amino yang paling sederhana ialah glisin, yang hanya mempunyai satu atom hidrogen sebagai rantai samping. Asam amino berikut adalah alamin dengan gugus metil sebagai rantai samping. Rantai samping hidrokarbon yang lebih besar dalam kurung 3 atau 4 karbon ditemukan pada varin, leusin, isoleusin. Rantai samping alifatik yang lebih besar ini bersifat hidrofobik atau menolak air dan cenderung membentuk kelompok. Sebagaimana akan dibahas kemudian, struktur 3 dimensi protein yang larut dalam air akan menjadi stabil oleh rantai samping hidrofobik yang berkelompok untuk menghindari kontak dengan air. Perbedaan ukuran dan bentuk rantai samping hidrokarbon ini memungkinkan protein untuk membentuk struktur yang ringkas dan kompak yang berlubang-lubang. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu gandum. Gandum atau dengan nama latin Triticum aestivum L merupakan salah satu tanaman serealia yang dibutuhkan untuk pangan manusia. Selain dijadikan sebagai bahan makanan untuk manusia, juga dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Beberapa minuman alkohol juga dibuat dari fermentasi biji gandum, dan peranan gandum dalam industri makanan, khususnya di Indonesia, sebagai bahan baku tepung terigu. Tepung terigu dapat diproses lebih lanjut menjadi roti, kue, spaghetti, makaroni, dan lain-lain. Dan gandum merupakan tanaman pangan dengan produksi terbesar kedua di dunia setelah jagung, dan juga produksinya lebih luas atau lebih besar daripada padi. Gandum merupakan makanan pokok kedua setelah beras di Indonesia. Gandum tidak tergantikan sebagai bahan baku tepung terigu karena memiliki kandungan gluten yang memberikan daya kembang adonan. Bila ditinjau dari sifat intrinsik tepung terigu, maka kandungan utamanya yaitu pati dan juga protein gluten yang menentukan elastisitas pada makanan. Wrigley pada tahun 2006 menemukan gluten gandum sebagai protein heterogen yang terdiri dari glutenin dan gliadin. Apa itu glutenin dan gliadin? Gliadin merupakan istilah yang mengacu pada sejenis protein gluten yang tidak larut dalam air. Kelas protein ini terdapat dalam gandum dan beberapa sereal lainnya dalam genus Triticum. Gliadin adalah komponen yang paling penting yang membuat roti dapat mengembang dengan baik selama proses pemanggangan. Selain itu, ada 3 jenis utama gliadin sebagai alpha gliadin, gamma gliadin, dan omega gliadin. Cara memisahkan dan membedakan ketiga jenis ini tergantung pada urutan asam amino di terminal N-domain cysteine. Komponen alpha gliadin larut dalam alkohol yang memiliki konsentrasi rendah. Komponen gamma gliadin dianggap sebagai bentuk leluhur dari gliadin kaya cysteine yang hanya memiliki jembatan disulfida intrachain. Komponen omega gliadin di sisi lain larut dalam komponen asam asetonitril yang memiliki presentase tinggi.
Selain itu, kita dapat menamai gliadin sebagai protein yang tidak teratur secara intrinsik, yang berarti bahwa senyawa ini memiliki bentuk yang terus berubah sehingga sulit untuk mempelajarinya. Menurut studi penelitian terbaru, struktur protein gliadin mengikuti bentuk elips. Selain itu, tidak seperti jenis gluten lainnya, gliadin terjadi dalam struktur monomernya di dalam sel. Namun, senyawa gliadin ini tidak dapat membentuk struktur polimer di dalam sel karena interaksi hidrofobiknya. Kita dapat menamai gliadin sebagai prolamin yang dapat dipisahkan tergantung pada mobilitas elektroforesis dan pemfokusan isoelektrik. Selain itu, molekul gliadin dapat melewati penghalang usus melalui metode transport aktif. Kemudian yang kedua yaitu glutenin. Apa itu glutenin? Glutenin merupakan istilah yang mengacu pada jenis gluten yang larut dalam air. Ini adalah komponen protein utama dalam tepung terigu, sekitar 47% dari kandungan protein dalam tepung terigu. Komponen glutenin adalah agregat protein yang mengandung subunit dengan massa molekul tinggi dan subunit dengan massa molekul rendah. Subunit ini distabilkan oleh ikatan disulfida antar molekul, interaksi hidrofobik, dan gaya lain antar molekul. Apalagi senyawa ini bertanggung jawab atas kekuatan dan kekenyalan adonan yang terbuat dari tepung terigu. Dalam proses pembuatan roti, kualitas roti sangat bergantung pada jumlah dan komposisi subunit glutenin dengan berat molekul tinggi. Selain itu, tidak seperti gliadin, bentuk utama gluten lainnya, gluten terjadi pada sel tumbuhan dalam bentuk polimer. Struktur jaringan yang diperluas dari polimer bentuk glutenin karena adanya ikatan disulfida. Lalu, apa perbedaan dari gliadin dan glutenin? Gliadin dan glutenin merupakan istilah yang mengacu pada dua jenis utama gluten. Perbedaan yang jelas dari mereka, gliadin adalah jenis gluten yang tidak larut dalam air, sedangkan glutenin adalah jenis gluten yang larut dalam air. Selain itu, gliadin terjadi dalam bentuk monomer di dalam sel, sedangkan glutenin terjadi dalam bentuk polimer di dalam sel. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut nih terkait reaksi dalam pembuatan gluten, alangkah baiknya nih kita cari tahu dulu yuk apa itu reaksi. Jadi teman-teman, reaksi adalah suatu proses di mana suatu zat atau reaktan diubah menjadi zat yang berbeda atau disebut juga sebagai produk. Nah, jadi dapat disimpulkan nih, reaksi kimia adalah perubahan suatu zat yang diubah menjadi zat yang berbeda menghasilkan produk baru, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan apa itu reaksi? Sekarang kita bahas yuk tentang pembentukan glutennya dulu nih. Jadi, gluten ini terbentuk akibat adanya ikatan air dengan protein, di mana air berfungsi untuk menghidrasi tepung sehingga dapat membentuk adonan yang baik. Nah, jadi si air akan berikatan dengan si protein ya teman-teman, dan menghasilkan gluten dan pati yang akan membentuk nih. Jadi gluten sama pati ini juga membentuk struktur yang namanya tergelatinasi pada saat pemanasan. Jadi yang terbentuk gak cuma gluten ya teman-teman, tapi ada juga tergelatinasi. Apa sih ya tergelatinasi? Nah teman-teman, tadi kan kita ngebahas nih tentang pembentukan gluten dari air yang berikatan dengan protein menghasilkan gluten dengan pati yang membentuk struktur gelatinasi. Sebenarnya gelatinasi itu apa sih? Nah, ternyata gelatinasi merupakan
proses ketika granula pati dipanaskan dengan air yang cukup sehingga terjadi pengembangan granula pati dan menghasilkan cairan kental untuk memberikan kualitas produk yang baik nih teman-teman. Jadi si gelatinasi ini yang bikin nih cairan menjadi lebih kental yang mempengaruhi gluten tersebut teman-teman. Gimana teman-teman? Udah paham kan tentang reaksi pembentukan gluten? Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.